البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Aziz Al-Rashid rahimahullahu ta'ala. Berarti kita membaca matanya dulu. Qala Syekhul Islam rahimahullah, walahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar. Mereka yaitu para sahabat memiliki amalan-amalan terdahulu dan keutamaan-keutamaan yang mengharuskan apa saja yang muncul dari mereka itu diampuni kalau memang muncul, yaitu apa? Kesalahan-kesalahan yang ada. Orang mukmin biasa saja dia dijanjikan oleh Allah Ta'ala ampunan atas keimanan dia, atas amal soleh dia, dan seterusnya. Bahkan apa? Atas baik sangka dia juga ini menggugurkan dosa. Apalagi para sahabat, gimana mereka tidak mendapatkan itu? Jelas mereka lebih layak lagi untuk mendapatkan itu. Kemudian beliau mengatakan hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum. Bahkan para sahabat itu diampuni untuk mereka kesalahan-kesalahan yang tidak diampuni untuk orang-orang yang setelah mereka. Contohnya adalah apa? Yaitu pengkhianatan yang pernah dialami oleh siapa itu? Dialami oleh siapa itu yang pernah mengalami itu? Kalau nggak salah Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika beliau apa? Menulis surat kepada penduduk Mekah itu, yang mana Umar sampai mengatakan, ya Rasulullah da'ni adribu unuqah fa innahu munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal leher orang ini karena dia munafik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ama tadri ya wa ma yudrika ya Umar la'allallaha tala ala ahli Badr. Qal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apakah engkau tidak tahu wahai Umar bahwasanya boleh jadi Allah itu yaitu melihat kepada penduduk Badar, yaitu kepada orang yang hadir dalam perang Badar, kemudian mengatakan, kerjakan apapun yang ingin kalian kerjakan, aku telah mengampuni kalian. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ini adalah apa? Keutamaan Hatib bin Abi Balta'ah karena beliau adalah pengikut perang Badar. Telah diampuni dosanya walaupun seandainya kesalahan ini dialami oleh orang setelah beliau, boleh dipenggal lehernya itu. Makanya Rasulullah tidak menyalahkan Umar tentang masalah pemenggalan leher, tetapi apa? Rasulullah menyebutkan bahwasanya siapa itu? Hatib bin Abi Balta'ah memiliki keutamaan yang Allah Ta'ala sudah menjamin. Dengan itu apa? Dosa-dosa beliau dihapus. Nah, ini orang-orang setelah beliau nggak mendapatkan macam itu. Ini dalam keadaan beliau setelah menjelaskan, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, beliau mengatakan, bukan saya ingin mengkhianati Allah dan Rasulnya, tapi saya sekitar ingin membuat jasa untuk apa? Menyelamatkan keluarga saya. Dan ini tidak akan membahayakan Allah dan Rasulnya, kata dia. Ini bagus. Sementara apa? Kalau orang-orang yang mencela sahabat di masa-masa sekarang ini seperti Sayyid Qutb, tapi dia telah mati. Sementara apa? Mereka ini adalah pemberontak, suka berkhianat dan seterusnya, pengkhianatan yang banyak. Maka bagaimana mereka yang tidak dijamin untuk diampuni dosanya berani mencela orang yang telah dijamin diampuni dosanya, yang mereka itu niatnya adalah baik, sementara orang-orang yang ini tadi telah terang niatnya adalah ingin membuat kekacauan di muka bumi. Tentunya adalah jauh sekali dari apa? Kalau harus diperbandingkan antara ini dan yang itu. Baik. Kemudian qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, qauluhu walahum minas sawabiqi wal fadail ila akhirih, ay hadatsa fi ma yaqa'u minhum radhiyallahu anhum. Ya afan. Hadatsun fama yaqa'u minhum radhiyallahu anhum yughtafaru fi janibi ma lahum minal hasanatil azimah. Bukan malihim, ini harusnya dipisah ma dengan lahumnya. Yaitu apapun kalau memang terjadi dari mereka suatu hadas itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Athir, boleh jadi dia adalah bid'ah, boleh jadi dia adalah maksiat yang besar. Ini hadas. Bukan hadas dalam artian kentut. Kalau kentut bukan dosa, nggak perlu kita ini diampuni enggak saya ini. Ini bukan itu maksudnya. Baik. Berupa dari yaitu apa? Di sisi kebaikan-kebaikan agung yang mereka miliki. Kama fi qissati Hatib, sebagaimana dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah, faqad ghufira lahu dzambul azim. Telah diampuni untuk beliau dosa yang besar bisyuhudihi badra, karena beliau ikut dalam perang Badar. Wa kullu wa'adallahul husna. Wa'ada, ini tempat anak
kayak ada titiknya itu wa'abada. Yang betul baknya nggak ada. Wa'ada. Masing-masing dari mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Hudaybiyah dan yang setelah Fathu Hudaybiyah telah Allah janjikan dengan Al-Husna. Nah, ini tidak dimiliki oleh apa? Oleh selain sahabat. Wa fi Jami' Tirmidzi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di dalam Jami' Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW lamma ja'ahu Utsman li tajhizi jaisyil usrah, ketika Utsman mendatangi beliau untuk mempersiapkan pasukan perang Tabuk, dinamakan Jaisul Usrah karena apa? Mereka betul-betul sangat kesulitan di musim yang sangat panas dan perjalanan yang sangat jauh. Ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum, tidak akan membahayakan Utsman apa yang beliau amalkan setelah hari ini. Nah, ini harusnya malu orang-orang semacam Sayyid Qutb dan pendukungnya mencaci maki Utsman, mencela Utsman. Sementara apa? Rasulullah telah menjamin Utsman itu diampuni dosanya dan memang jasanya sangat besar. Adapun Sayyid Qutb apa yang dia jasakan untuk umat ini? Bahkan apa? Merusak dan menimbulkan apa? Pengkafiran terhadap kaum muslimin. Dan menyebabkan orang jadi apa? Ingin memberontak, suka memberontak dan seterusnya. Terutama dalam kitab 5 A'damuni. Kenapa mereka itu membunuh saya? Orang yang membaca ini boleh jadi kalau akidahnya tidak kuat, dia akan apa? Dia akan selalu benci kepada para pemerintah dan sebagainya. Dan juga kitab tafsir yang diagungkan mereka itu Dhilalul Quran, yang di dalamnya mengajarkan masalah wahdatul wujud, juga mengajarkan masalah pengingkaran terhadap banyak sifat, pengingkaran bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk dan seterusnya, perkara-perkara yang sangat jelek dan membahayakan. Gimana dia keadaannya sejelek itu, dia sampai mencaci maki Utsman, harus dia tahu diri dia itu siapa. Dia sendiri mengaku di dalam biografinya selama kurang lebih 15 tahun dia hilang dari Islam karena belajar ilmu kalam dan belajar komunisme, dia nggak tahu tentang Allah sama sekali. Lalu untuk apa saya sholat dan seterusnya, hilang selama 15 tahun. Hilang dalam artian apa? Seakan-akan nggak punya agama. Dia mengaku sendiri. Gimana orang macam ini mau mencela apa itu bintang yang sangat besar itu, yaitu Utsman bin Affan, yang kejayaannya, yang kehebatannya dan kebaikannya betul-betul dicurahkan untuk Islam. Baik, marratain, 2 kali Rasulullah SAW menyebutkan itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan ini hadis yang hasan. Baik, ini adalah Tirmidzi nomor yang ke-3701 dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dan memang dia minimalnya adalah hasan. Wa rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Imam Ahmad itu nomor yang ke-14820. Abu Dawudnya nomor yang ke-4653. Tirmidzi nomor yang ke-3860. Dan ini adalah hadis yang sahih. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajarah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat di bawah pokok tersebut. Nah, ini nggak akan didapatkan oleh orang-orang setelah itu, karena yang setelah itu tidak membaiat Rasulullah di bawah pokok tersebut. Wa akhraja Ahmad bi sanadin rijaluhu siqat. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang para rawinya adalah siqat. Tayyib, ini nomor yang ke-11224 dan memang sanadnya sahih. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ahli al-Hudaybiyah la yudrikna qaumun ba'dakum sa'akum wala muddakum. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, yaitu apa? Tidak ada satu kaum pun setelah kalian yang akan mampu menyusuli kalian, menyusuli sok kalian dan mud kalian. Sekedar kalian sedekah satu sok atau satu mud, nggak ada yang mampu untuk menyusuli kalian walaupun mereka sedekah dengan sebesar gunung Uhud atau sebesar bumi emas dan sebagainya. Nggak akan mampu mereka. Ini keutamaan yang sangat besar terhadap apa? Para sahabat secara khusus dan ahlu Hudaybiyah secara khususnya adalah ahlu Hudaybiyah, sahabat secara umum. Kemudian beliau mengatakan qauluhu hatta innahum, harusnya kan setelah hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at dan seterusnya yang tidak dimiliki oleh yang lain.
Wa dzalika lima lahum minal fadhaili was-sawabiq wal wa'di bil maghfirah. Yang demikian itu karena mereka memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki amalan-amalan terdahulu dan janji bahwasanya mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Qala Ta'ala wa kullu wa'adallahu al-husna. Allah berfirman, mereka semua dijanjikan Allah dengan al-husna, pahala terbaik yaitu surga. Tidak mungkin orang masih berdosa kalau dia hendak masuk surga. Kalau dia masuk surga berarti apa? Kalau dijamin masuk surga berarti dosanya itu diampuni. Fali ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal hasanati wal asbabil lati tamhus sayyi'at a'zamu nasib. Maka para sahabat Rasulullah SAW itu memiliki kebaikan dan sebab-sebab yang akan menghapus kesalahan-kesalahan. Mereka memiliki apa? Bagian yang paling besar. Kalau umat ini aja punya, apalagi apa? Pemimpin mereka yaitu para sahabat. Kalau Rasulullah beliau maksum. Qal liyukaffira anhum sayyi'aswa alladzi amilu. Allah berfirman untuk Allah menghapus dari mereka amalan yang paling buruk yang pernah mereka amalkan. Kalau yang paling buruk aja diampuni, apalagi yang kecil-kecil. Ini mudah saja bagi Allah. Wal habib yusamahu bima la yusamahu bihi ghairuh. Orang yang dicintai itu akan diberi pemaafan dengan pemaafan yang tidak diberikan kepada yang lain. Sementara Allah sayang kepada para sahabat. Li'annal mahabbah akbaru syufa'a'ih. Karena rasa cinta itu adalah pemberi syafaat yang paling besar untuk dia. Tayyib. Kama qil, sebagaimana dikatakan, ini sebagaimana dalam Diwanus Sababah karya Ibnu Abi Hajlah. Ibnu Abi Hajlah yang pertama muka surat 58. Apa itu? Dikatakan wa idzal habibu ata bi dzambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'i. Apabila kekasih kita melakukan satu dosa, niscaya kebaikan-kebaikan dia akan mendatangkan 1000 pemberi syafaat. Lain antara apa? Orang yang jauh-jauh berbuat dosa dengan apa? Dengan sahabat kita sendiri atau kekasih kita. Kita akan mudah memaafkan teman dekat kita, memaafkan kekasih kita. Dan semacam itu. Dan ini berkali-kali disebutkan oleh Syekh Yahya, syair ini. Baik. Ketika Syekh Rabi membuat makar ini itu di awal-awal Syekh Rabi mengingkari padahal saksi jelas. Syekh mengatakan enggak masalah Syekh. Karena apa? Idal habibu ata bi dzambin wahidin ja'at mahasinu bi alfi syafi'i. Yaitu apa? Anda kami cintai. Kalaupun orang yang dicintai mendatangkan satu dosa, niscaya kebaikan dia yang dulu akan mendatangkan 1000 memberi syafaat. Ini enggak masalah. Tapi setelah makin lama semakin zalim, ya sudah, mau tidak mau ya jelas itu akan menyakiti hati sehingga harus dibantah. Itu wajar. Baik. Ini kelanjutannya besok insyaallah. Kita tambah sedikit. Fali muqaddimatihimul azimah. Maka dikarenakan amalan-amalan terdahulu mereka yang agung, wajihadihim fillahi a'da'ah. Harusnya adalah apa? A'da'ah. Karena apa? Dia maf'ul bih dari jihad. Maf'ul bih secara apa? Maf'ul bih dari jihad. Karena jihad adalah apa? Adalah masdar ya'malu amal al-fi'il. Maf'ul bihnya adalah a'da'. Jadi jihadihim fillahi a'da'ah harusnya. Tidak di atas garis hamzahnya itu. Haqqal jihad, dan karena mereka betul-betul berperang memerangi musuh-musuh Allah di jalan Allah dengan jihad yang paling besar, dengan jihad yang hakiki. Ya yuhtamalu lahum ma la yuhtamalu li ghairihim. Allah memaafkan untuk mereka apa yang tidak dimaafkan untuk orang-orang yang lain. Allah tahu betul-betul apa isi hati mereka baik. Kalaupun salah wajar karena mereka masih manusia. Allah memaafkan itu. Tayyib. Kemudian apa? Wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fil Madarij. Madarijus Salikin yang pertama muka surat 251. Fi asna'i kalamillah. Di tengah-tengah ucapan beliau, innahu yu'fa lil muhibbi wa li sahibil ihsanil azim ma la yu'fa li ghairihi. Wa yusamahu bima la yusamahu bihi ghairuh. Tertulis muhib, ya sudah kita baca muhib. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah muhab, orang yang dicintai. Sesungguhnya dimaafkan untuk orang yang mencintai
atau barangkali yang dicintai ini, dan orang yang memiliki kebaikan yang agung dengan pemaafan yang tidak diberikan pada orang lain. Yusamah sama ini dengan yu'fa, yaitu pemaafan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.